Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini. Ini tempat yang paling dirindukan oleh penduduk neraka kelak. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Muluk ayat 10, surat yang ke-67 ayat 10, kata Allah, ketika manusia dilemparkan ke dalam neraka, ya, jadi ketika manusia dicampakkan ke dalam neraka, apa kata manusia? Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, andai saja di dunia kami dulu rajin mendengar, maka pasti kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Jadi ternyata Bapak Ibu, pintu neraka itu tertutup kalau orang rajin mendengar di dunia ini. Jadi kok le rajin Bapak Ibu mendengar, duduk di tempat-tempat pengajian, dipakai telingo tuh, maka pintu neraka itu akan tertutup. Begitu hebatnya ilmu apa? Amal mendengar nih Bapak Ibu. Karena ini mendengar ini pekerjaan yang tidak mudah. Karena itu telingo ko dagi dua Bapak Ibu. Ya, mulut ciek nih. Karena mengecek ko murahnya. Ya, mendengar ko dek barik, dek payah. Enggak banyak alat dipakai. Dua. Jadi Bapak Ibu, nanti yang paling dirindukan oleh ahli neraka itu duduk mendengarkan pengajian. Begitu kata mereka, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang di hari-hari sisa hidupnya itu dihabiskan untuk mendengar. Saya punya jamaah Bapak Ibu, pensiunan Semen Padang. Pekerjaan beliau setiap hari subuh dan maghrib bergerilya Pak, di mana masjid dan ada pengajian di Kota Padang. Tiap hari. Tidak pernah subuh di rumah, tidak pernah maghrib di rumah, kecuali kalau ada pengajian di tempat tinggal. Setiap hari kama sepai mencari tempat-tempat pengajian. Itu Masya Allah Pak. Jadi beruntunglah Bapak Ibu ya, yang di akhir hidup ini ya sibuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Karena kata Allah, wal akibatu lil muttaqin, yang dihitung Allah itu adalah akhir hidup, bukan awal hidup. Jadi kalau ada Bapak Ibu ambo Ustaz ada di mudo ambo dak tantu jong pangkas duit ke Ustaz. Rato sedunia kau dan bom. Akhirnya pensiun baru ambo sadar. Yang tu dihitung Allah tu ya. Yang dihitung Allah tu yang masuk pensiun tu. Yang lama kau dah hitung lah kau. Yang terakhir kau. Dalam hadis Bukhari kan pernah ada Nabi bersabda begini Ibu. Ada orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, bahkan sudah membunuh 100 orang. Kalau dosa yang kecil-kecil itu tidak bisa dihitung lagi, itu terlalu banyak. Dosa yang besar saja sudah 100 orang dia bunuh. Lalu muncul keinginan untuk memperbaiki diri, ingin bertobat. Maka atas saran seseorang disuruh mendatangi guru. Ada guru di sana yang bisa mengajarkan ilmu. Berangkat dia dari rumahnya, kata Nabi, di tengah jalan fa'atahul maut, datang kematian. Di tengah jalan mati. Fakhtasamat malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini ke sorga, dia mau bertobat. Kata malaikat azab, ini ke neraka, dosanya terlalu banyak, dia belum pernah beramal. Maka oleh Allah dibikin keputusan ukur jarak rumahnya ke rumah ustaz itu. Setelah diukur, hitung langkah kakinya.
ternyata berlebih satu langkah ke sana, ke arah ustaz itu. Kata Allah bawa dia ke surga. Bayangkan Pak, sebanyak tu dosanya. Hanya rencana kapai mendengar ceramah baru belum dengar ceramah dah Pak. Mati di tengah jalan Pak, masuk surga. Ikut duk minggu dengan ceramah tak masuk surga ke ya? Duk minggu kau tambah lu subuh le Pak. Kok mati tak masuk surga tak? Rasanya ya ndak sombong Bapak Ibu ya. Kalau merujuk ke hadis tadi, insyaallah Bapak Ibu kita yang hadir dan istiqamah ya mendengarkan taklim, kalau meninggal dunia surga menanti Pak. Apalagi kok mati karena corona Pak, itulah syahid ya. Tapi jangan diminta loh Pak ya kan? Kok mati karena corona itu syahid. Nah baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita di masih surah Al-Fatihah ya. Kita sekarang masuk ayat yang keempat. Kita baru bahas ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga kita tinggalkan karena sama dengan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada kata Bismillah. Nah sekarang kita masuk ayat yang keempat. Auzubillahi minasyaitonirrajim, Maliki yaumiddin. Jadi Bapak Ibu bacaan ini ada dua ya. Boleh bacanya panjang, Maliki yaumiddin. Boleh bacaannya pendek, Maliki yaumiddin. Tapi artinya beda. Dalam surah An-Nas itu pendek, Maliki yaumiddin. Tak boleh panjang di situ, pendek. Tapi pada Al-Fatihah boleh dua, boleh Maliki atau boleh Malik. Bedanya apa? Kalau panjang, Malik artinya pemilik, pemilik. Ya. Kalau Malik raja, beda. Kalau dibaca pendek, Malik itu raja. Makanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Tuhan manusia, raja manusia, dan Tuhan yang disembah oleh manusia, ilahin nas. Nah oleh karena itu jumhur ulama qiraah ini membacanya panjang ini, walaupun boleh pendek juga. Tapi dalam Al-Fatihah dibaca Maliki yaumiddin. Artinya Allah adalah pemilik hari pembalasan. Pemilik. Nanti ada bedanya, apa beda raja dan pemilik Bapak Ibu. Salah satu bedanya kalau raja itu belum tentu pemilik. Tapi kalau pemilik sudah pasti jadi raja. Nah gitu Pak. Banyak orang raja Pak, cuma tidak memiliki apa-apa kan. Namo saya rajonya. Tapi ada dia tidak raja Pak, tapi memiliki segalanya. Artinya jadi penguasa begitu tuh. Nah jadi dalam Al-Fatihah ini bacanya agak para ulama membacanya dengan panjang, Malik, pemilik. Apa itu yaumiddin Bapak Ibu? Allah sebagai pemilik hari pembalasan. Yaumuddin secara harfiah artinya hari pembalasan. Jadi kalau begitu dunia ini pembalasan Pak? Bukan. Dunia ini tidak tempat kita menerima balasan. Karena hari pembalasan nanti Pak. Nanti. Jadi Bapak Ibu salat beribadah siang malam tidak akan menerima balasan di sini. Enggak. Ya Pak. Bapak Ibu tidak akan sedikit pun Bapak Ibu menerima balasan amal. Karena kata Allah balasan amal itu ada harinya nanti. Karena itu Bapak dan Ibu jangan dihubung-hubungkan antara ibadah orang dengan jumlah rezekinya. Keliru Bapak Ibu itu. Kan ada orang Bapak Ibu percuma ya rajin ke masjid beribadahnya. Waduh, tuh tak tinggal masjid itu tuh. Alun nazar nanti buang masjid itu. Hidup citunya payahnya. Itu Bapak Ibu. Tak boleh dihubungkan tuh Pak. Kenapa? Ibadah amal urusannya nanti. Kalau urusan dunia ini tidak beramal pun dikasih Allah tuh. Karena kata Allah di surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Setiap orang sudah ada ketentuan rezekinya di langit. Sebelum dia lahir,
Allah sudah mencatatkan jumlah rezekinya. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Ibadah ini hanya menambah barakah rezeki, bukan jumlah. Jumlah tidak akan bertambah, Pak Ibu. Tapi barakahnya bisa ditambah. Sama umur, Pak. Kita akan minta panjang umur, Pak ya. Umur kita ini tidak bisa ditambah, Pak Ibu. Tapi barakah umur bisa ditambah. Ada orang usianya sampai 40 tahun, Pak Ibu, tapi seperti hidup lebih 100 tahun. Karena barakah umur itu, banyak kebaikan yang ditanamnya. Ada orang umur 70 tahun, Pak Ibu, tidak ciek sih pengguna loh. Menyusah orang sidik ke 70 tahun. Panjang umur, Pak, tapi tidak barakah, Pak. Begitu matinya, Pak Ibu, senang hati orang langsung. Yalah, nak ada cak. Itu, Pak. Umurnya panjang, Pak, tapi tidak barakah. Memang kebaikan ibadah ini bukan menentukan jumlah rezeki. Jadi jangan kerusak kerusuk lah, Pak Ibu, soal sakit itu. Tidak ada hubungnya ibadah kalau. Andai kata ibadah ini yang menentukan jumlah rezeki, maka para nabi yang paling layak hidup kaya, Pak. Siapa yang bisa menandingi ibadah para nabi, Pak? Tidak ada. Tapi para nabi itu hidupnya dalam tanda kutip menderita semua, Pak. Secara material. Hanya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud saja yang tidak menderita, Pak. Semua menderita itu. Kenapa? Karena amal ini tidak dibalas di sini, Pak. Allah menjanjikan ada namanya Yaumaddin. Hari saat itu dibalas. Coba Bapak Ibu bayangkan, satu amal saja kalau dibalas oleh Allah langsung. Apa kata Nabi? Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat 2 rakaat di waktu fajar, azan subuh tadi, Pak, ini salat sunat 2 rakaat, maka nilainya lebih dari dunia dan semua isinya. Dikumpul dunia aku sadonya, Pak Ibu, ate bawah, gedung-gedung, kendaraan, tanah, bawahnya ame, lawitnya, kumpulan sado nilainya, Pak Ibu. Jual. Kok ada yang bisa membali dunia aku, Pak Ibu? Tidak cukup mengganti pahala 2 rakaat setelah azan subuh tadi. Bapak Ibu tadi kan sembahyang 2 rakaat kan? Alhamdulillah. Kalau diagen hariku langsung konten, Pak. Pak diterima. Adima kelilataan, Pak. Celah, Pak. Ambo 5 bulataan. Pak 5 bulataan. Ibu 5 bulataan. Kasudahnya baca kat tampik ni. Lu nabi dari dunia, kau dunia keteknya. Maka amal ini tidak pernah dibalas di dunia, Bapak Ibu. Amal itu dibalas nanti di sana pada Yaumaddin namanya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ya. Amal kita ini sedikit sekecil apapun tidak akan hilang itu. Nanti ada harinya di mana ad-din dibalas semua sekecil apapun. Itu makanya kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Walaupun sebesar zarah yang mungkin kita sudah lupa, tapi tetap tidak akan hilang dalam catatan Allah. Itu kenapa Allah marah kepada orang yang ria. Karena orang yang ria itu dia tidak beriman dengan hari kemudian, tidak beriman dengan hari pembalasan. Itu maka orang yang ria itu tempatnya neraka, Pak. Ya? Amalnya dihapus. Kenapa? Orang itu ria karena dia tidak yakin Tuhan akan membalas. Dia ingin balasan cepat. Apa balasan cepat? Penghormatan manusia, penghargaan manusia. Itu yang dicari dulu. Ya. Jadi kalau ria itu makanya disebut syirik kecil. Orang yang syirik itu tidak beriman. Syirik tak beriman. Ya. Nah, itu kenapa apa-apa ibu-ibu jangan sibuk mana mengupload ibadah. Ya. Kan ada itu. Ya. Baik tarawih kan, sama apa tarawih misalnya masjid raya, menjelang takbir tarawih itu foto selfie baru. Ini sedang tarawih di masjid raya, diupload di status tu. Beko 2 rakaat salam, baca mah komentar kawan atau nak komentar. Tu habis tu, Pak, tu syirik tu. Itu Bapak Ibu tidak percaya adanya hari pembalasan namanya tu. Ingin dibalasi di dunia tu. Dalam bentuk penghormatan kah namanya, penghargaan kah namanya.
Nah, jadi Bapak Ibu, kita sabar menunggu hari pembalasan ini. Karena itu Bapak dan Ibu, jangan Bapak Ibu merasa rugi bila Bapak Ibu dizalimi di dunia ini. Jangan. Nah, ini yang Cik Ajo malam tadi, Pak. Bila tu tidak ya? Jadi kok diciluk orang barang Bapak Ibunya, alhamdulillah. Itu dan sabana punya awak yang diciluk orang tu. Kata Allah di surah At-Taubah, wa amfiku tau'an au karhan. Sedekah itu ada dua, ada sukarela, ada tapaso, cik Tuhan. Ya. Dia sedekah tu dua, Pak. Sukarela, cik, tapaso, cik. Kadang-kadang Allah ini Bapak Ibu, ketika ditunggu sukarela mungkin tak banyak lah. Ya, kok lalu kata dia mungkin 2.000. Ya, minggu besok 2.000 lah. Dicalik-calik Tuhan dah lama kan tak apa. Dah cukup modal masuk surga. Di pasal lah. Terletak ondal ciluk orang Pak. 5 balik juta sekali bersedekah. Tu bersedekah tu Pak. Cuman tak pasal lah. Kok ditunggu elok-elok nak kasih banyak tu lah. Di pasal Tuhan. Nanti Bapak Ibu dia akan datang. Apa kata Nabi Pak? Nabi pernah bertanya ke sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Jadi ada orang yang bangkrut di akhirat. Kata sahabat, al-muflis man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang tak punya uang, yang tak punya barang. Itu orang yang bangkrut. Ya. Jadi orang yang bangkrut itu tak punya uang, tak punya barang. Kata Nabi bukan. Al-muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti hari kiamat datang membawa ibadahnya yang banyak. Salat berjamaah tiap waktu, tambah sunat, tambah tahajudnya, sedekah, zakat, haji, umrah, puasa, wajib, sunat, ibadahnya masya-Allah banyaknya. Tapi kata Nabi, kat satamahaza, di dunia lidahnya sering menyakiti orang. Lihat. Kok mengeceknya, tak padi-padi orang dia Pak. Ya, kan ada orang jatuh. Kok mengecek, kalau ndak tamanung orang dia tak senang hatinya Pak. Puih mananya mencari orang tersungguh itu. Ya, itu. Lajalinya mengatai-ngatai orang Pak, nyo cerita lu kurangnya mengatai-ngatai orang Pak. Si anu tadi dan katai-katai. Ya, tasianyak dan lo dilawannya tasia-sia. Ya, bangga lo nyo cerita tu. Itu ada orang situ Pak. Lidahnya sering menyakiti orang. Wadara bahaza, tangannya sering menzalimi orang. Kok pejabat mungkin tanda tangannya membi orang taniayu. Tangan Pak. Wa akala mahaza, dan harta orang mungkin banyak yang diambil. Maka kata Nabi, dia akan datang mengantarkan, mencari orang-orang itu untuk mengantarkan amalnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disakiti orang, misalnya Bapak Ibu difitnah orang, ya, dicemarkan nama baiknya, tidak usah lapor polisi Pak, tidak usah. Kalau Pak lapor ke polisi rugi. Ya. Adukan kepada Allah, ya Allah, saya serahkan kepadamu sebagai pemilik hari kemudian nanti. Rugi Pak kalau laporkan kurang, kalau laporkan ke penegak hukum. Janjannya beko ditangkuk Pak, disidang, dihukum, lebih baik hukumnya pada salahnya membayi akhirnya besok. Taruhlah Pak tertangkuknya, itu dihukumnya Pak. Ternyata vonis lebih kadang pada salahnya Pak. Di akhirat awak nak butang kinyo Pak, awak bayi kinyo. Tapi kalau awak disakiti, dizalimi, dicaci maki, difitnah, apa antok saya besoknya cari apa pemantan amalnya. Ketika serang payah Pak. Ndak ada amalnya lah habis. Ukhizat min zunubim, dosa apa jagen kinyo. Makanya apa yang dicaci maki orang, yang dihina-hina orang, yang difitnah orang, ya. Besok di akhirat Bapak Ibu menyasar mah, dia bako nak sadu kota Padang kurang menghina bulu. Bako sa komplek orang memaki bulu dunia. Ya. Kenapa? Karena ndak ada ruginya Bapak Ibu. Akan ada yaumaddin. Tidak ada satupun amal kecuali dibayar nanti Pak.
Baik akan mendapat baik, buruk akan membayarnya. Dengan amal kita bayar atau dengan dosa orang kita ambil. Dan ujungnya kata Allah, wa turihat ilan nar, dicampakkan ke neraka. Jadi tidak ada rugi ke kita di dunia kalau PU. Jangan pernah merasa rugi. Ya. Nah, itu kan ada orang tuh kalau di fitnah misalnya kan, bakal lapor ke polisi merugikan karena telah mencemarkan nama baik, hanya merasa dirugikan. Tidak ada rugi Pak, justru kalau dilapor itu merugi Pak. Itu makanya Pak Ibu, orang kalau benarlah ucapan Maliki Yaumiddin, hidupnya tidak ada masalah jurang loh Pak. Idui awak ko bakal bermasalah jurang Pak, awak tidak yakin ada hari pembalasan loh Pak. Kau ada hari pembalasan apa yakin tu dicaci maki orang apa ada kemalawan itu untuk sini. Kan ada pembalasan. Itu aman Pak hidup. Tak ada bercakap orang bercakap jurang lebih. Karena tak ada yang satu pun yang kalau dipandang rugi itu rugi. Justru itu untung Pak Ibu. Dengan catatan kita percaya bahwa ada namanya Yaumuddin. Makanya Al-Fatihah itu induk dari Al-Quran. Tak perlu Bapak Ibu memahami Al-Quran seluruhnya, cukup Al-Fatihah saja diamalkan, dipahami, hidupnya pasti benar. Pasti benar hidup. Ya. Makanya orang bertangka masalah sepele Pak, gara-gara piti 1000, gara-gara tanah, gara-gara ya memang tak lo banyak lo tak. Tapi jadi masalah dia Pak. Kenapa? Dia tak yakin, dia kecilnya ruginya. Haknya diambil ke rugi. Tak rugi kalau Pak. Itulah kenapa nanti Allah mengatakan ada masanya semuanya akan mendapat ad-din, pembalasan yang setimpal. Bahkan balasan itu Pak Ibu, yang kebaikan melebihi apa yang kita lakukan. Kata Allah apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kalau berbuat baik, balasannya minimal 10 kali lipat. Kalau berbuat buruk, wa man jaa bil bisayyiati, kalau dia berbuat buruk, fala yujza illa mislaha. Dia tidak mendapat balasan kecuali setimpal satu. Itu kenapa Allah tu Malik, Allah tu pemilik, kena kuasa Allah tu masa Allah nanti di akhirat Pak Ibu. Kebaikan 10, keburukan 1. Jadi begini rahmatnya Allah itu di akhirat nanti. Kalau ada orang Bapak Ibu tak pernah beramal, ya, tak pernah beramal, kecuali amalnya cieknya, pernah magi orang onde-onde ciek, tu amalnya seumur hidup, tu amalnya tu magi orang onde-onde ciek. Tapi tak ada berdosa loh Pak, dosa tak ada loh, dosa cieknya menciluk onde-onde ciek, kan seimbang dia. Amalnya magi onde-onde ciek, dosanya menciluk onde-onde, sama kadang onde-ondenya kok menciluknya nambinya gian kurang dah. Nanti di akhirat ketika dihisap Pak masuk surganya, Pak itu onde-onde yang dia gian kuah 9 10 nilainya Pak. Onde-onde yang diciluk ciek nilai pada dosanya. Di bayi masih ada 9 saldonya tuh. Itu kira-kira sederhananya Pak. Itu artinya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Kenapa? Allah sebagai pemilik hari pembalasan, ternyata balasan kebaikan itu tidak seimbang dengan balasan amal. Balasan keburukan seimbang dengan amal. Coba bayangkan, apa sembahyang sunat saya 2 rakaatnya tak? Sama yo dunia dan isinya lebih baik mana? Bara nilai dunia Pak, coba. Bara nilai dunia. Tak tetong apa? Apa kalau bakar rajo jurang seharian bakar rajo jurang? Bara dagi orang gajinya Pak. Paling 1 juta tu leluk orang tu. Ikut tak sampai 5 minit ya, 2 rakaatnya lebih dari dunia dan isinya. Itu buktinya rahmat Allah, dan itu akan terjadi pada hari pembalasan nanti karena Allah Malik. Tak ada yang protes dah. Tuhan, kau baca itu kau tak adil kau. Allah Malik. Tidak ada putusan undang-undang di atas Tuhan nanti di akhirat. Itu kenapa nanti Bapak Ibu dalam hadis Bukhari disebutkan ketika manusia semua sudah masuk neraka, penduduk surga sudah masuk surga, apa kata Allah kepada para malaikat? Wahai malaikat, telusuri neraka itu seluruh lorong-lorong sisi-sisinya, cari orang beriman yang ada walaupun sebesar zarah, angkat masukkan dia ke surga. Kenapa?
Allah Malik. Karena Allah pemilik. Pemilik itu bebas. Bebas pemilik. Awak rumah awak apa? Rumah awak yang balik. Kok kuali diletak di ruang tamu, kok sofa kali letak di dapur dekat kamar mandi, terserah lah. Rumah den mah. Itu, apa pemilik mah. Allah nanti Bapak Ibu kalau Allah mau, semua orang masuk surga bisa. Semua orang masuk neraka bisa. Allah pemilik. Karena itu Bapak Ibu, di akhirat itu nanti Allah memberikan kewenangan-kewenangan khusus pada orang-orang tertentu untuk menyelamatkan manusia-manusia tertentu. Misal, Bapak Ibu kalau baca hadis ya tentang para penghafal Quran, itu ada hadis At-Tirmizi juga di situ disebutkan dan Al-Baihaqi juga menjelaskan. Kata Nabi, man hafiza Quran, man ta'allamal Quran wa hafiza wastazhara. Siapa yang belajar Al-Quran lalu berupaya menghafal Al-Quran, adakhalahul jannah, dia diberikan wewenang pasti masuk surga. Wa syaffa'a asrata min ahli baiti au jabat lahumun nar. Dia diberikan wewenang oleh Allah memberikan syafaat, bawalah keluargamu 10 yang sudah masuk neraka ke surga. Jadi kalau ada Bapak Ibu punya anak, cucu ya, menghafal Quran, dia menghafal Quran Pak, 10 keluarganya yang masuk neraka diangkat. Iko penghafal Quran dikecek radikal. Indak siapa doa Pak. Kata Nabi, yang menghafal Quran itu, kata Nabi, itu diberikan wewenang bukan yang sudah masuk surga, yang divonis masuk neraka, angkat, bawa ke surga. Kenapa? Allah Malik. Pada hari kiamat nanti, hari akhir nanti, tidak ada satupun yang punya kuasa. La yatakallamu illa man azina lahur rahman. Tidak ada satu orang pun yang akan berpendapat, berkata, kecuali hanya Allah. Dan kalau Allah beri izin, dia boleh berbicara. Itu kenapa di surat Taha 109 kata Allah, yauma izin la tanfa'us syafa'ah illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qaulan. Ada orang-orang tertentu yang Allah berikan wewenang menolong orang, dan Allah suka dan memberi wewenang berapapun dia minta. Jadi nanti di akhirat itu Pak, ada orang yang Allah berikan kesempatan menolong orang. Kamu berapa? 1000 ambil. Kamu berapa? 1.000.000 ambil. Jadi ada di akhirat itu nanti orang dapat kuota Pak. Dapat kuota menolong. Dan kuota aku macam-macam Pak. Ya. Dari mulai 5 giga sampai berapa giga paling banyak Pak. Itu kenapa kita Bapak Ibu disuruh berkawan dengan orang saleh, orang takwa. Ya. Di surat An-Nisa ketika Allah menyebutkan siapa orang-orang yang telah mendapat jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, disebutkan di situ an-nabiyyin wasyuhada wassalihin, ya. Wasiddiqin wassalihin. Apa kata Allah? Hasuna ulaika rafiqa. Jadikanlah orang-orang saleh itu sebagai kawan. Jadi berkawan dengan orang saleh itu nanti Bapak Ibu boleh jadi dia mendapatkan wewenang menolong orang. Ya. Ibu sibuk je soal menu ya. Tak fokus undangan. Ibu tu mudah tu. Kalau ibu punya takwi apa-apa kau nak minum, nak makan. Buat amal ibu kau tak banyak lah Pak. Amal ibu kau 2 nya. Lain namu semayang 5 waktu rumah dak baal, jangan ke masjid dak baal. Lu puasa bulan puasanya. Atunya patu apa kau nang kasanang. Itu sila kerajaan surga langsung. Jadi amal ibu kau memang buik siapa kau sasanang. Kau mati ibu surga langsung. Tapi kau sempat mengambu apa-apa kau ke ibunya, mati ibu neraka. Iya bare Pak, itu makanya kecek Nabi. Ya. Kalau seorang perempuan tidur dan suaminya jengkel kepadanya di malam itu, la'anat hal malaika hatta tusbih, para malaikat melaknatnya sampai subuh. Bayangkan ibu ya, kalau ibu lalu itu apa-apa jengkel ke ibu, ibu lalu ya berkaru, itu malaikat, semua malaikat melaknat ibu.
Maka ibu dekat lalu tu tanya ke pak lu, Pak, berang apa kamu hari tu? Itu tanya lah. Tak lalu saya lagi. Itu caknya tu, tu lalu lah. Jadi memang ibu amal ibu cik saya sama nanti paling kadang. Pokoknya buat apa kau bahagia senang sampai mati. Lagi kopi. Ya, apa saya kandaknya minyak lagi ya kan, lalu minta lagi le. Betul. Ya, tak apa ibu, lanjutkanlah ibu. Ya. Karena memberi minum makan orang baik itu pahalanya besar. Di surat Al-Insan ayat 8 sampai 12 kata Allah, nanti di akhirat itu semua wajah pucat. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Semua wajah pucat pasti takut. Tapi kata Allah, walaqahum nadrata wa surura. Ada wajah-wajah yang cerah, tidak ada takut, tidak ada susah, tidak ada payah, tenang, gembira selama di padang mahsyar. Apa amalnya apa ibu? Ayat 8-nya kata Allah, wa yut'imunat ta'am. Di dunia hobi bagi orang makan. Tuh Pak, dia bagi makan kadang pahalanya Pak. Maka itu apa ibu? Mandalla ala khairin falahu ajrufa falahu mislu ajri fa'ilihi wala yanqusu min ajrihi syai'un. Bapak ibu kalau kasih makan, kasih minum nih, nanti minum buat sadua Pak. Ambo minum Bapak ibu sampai puluh hari ambo beribadah, atau yang bagi minum ku dapat pahala sekadang tu. Barang kadang pahala ibu tu kok minum tu. Kok roti tambah tu dah tambah lagi kok tu mah. Gitu Pak. Ya, tapi selama ibu-ibu masih bisa menghadapkan telinganya ke sini juga. Ya, jangan fokus saja makannya, mereka ada pengajian tentu je lah kan. Jadi begitulah Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada kata Allah orang-orang yang diberikan wewenang untuk menolong orang. Itu makanya waktu disuruh Allah berkawan orang saleh tadi. Ya, ulaika hasuna ulaika rafiqa. Berkawanlah orang-orang saleh kata Allah. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ketika amal kita tak cukup Bapak Ibu, kawan-kawan itulah yang akan menolong kita. Awak nanti Pak, yang sama saji kok Pak, nanti bisa jadi awak satu kloter Pak. Karena kata Allah di surah Al-Isra, yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Semua orang nanti dipanggil masuk surga dengan imamnya. Siapa imamnya? Dia akan dipanggil masuk surga. Ya. Siapa yang dulu makmumnya Ustaz Edi, surga Firdaus. Siapa nanti yang Ustaz Faizin, surga Ma'wa. Bapak Ibu cari saya Ustaz yang paling tinggi surganya aku itu. Nah, itu makok apa banyak Ustaz. Ya, apa banyak guru. Boleh jadi ada di antara mereka yang surganya paling tinggi ikut itu Pak. Ya betul aturannya. Tak masuk ibu, suami betul juga Bu. Suami ibu kan imam tuh. Ya. Ibu kalau punya suami ampe mati sampai ampeknya. Menikah mati, ampe suaminya mati sedorinya. Ya, kalau ada ibu gitu. Masuk surga sampai ampeknya ibu. Ini orang kan dipanggil masuk surga dengan imamnya ibu. Ibu masuk surga yang mana ibu? Ampek surga kah? Dipilih surga yang paling tinggi nanti dari ampek. Nabi Muhammad punya istri Ummu Salamah. Ummu Salamah punya suami Abu Salamah. Abu Salamah kau mati syahid di perang Badar, pasti masuk surga. Tapi Ummu Salamah menikah dengan Nabi. Kenapa? Surga Nabi lebih tinggi dari Abu Salamah. Jadi ibu kau meninggal, suami ganti capek. Nah itu itu Pak pasannya ya. Boleh jadi lebih tinggi surga dua ke Pak daripada yang pertama dulu. Jangan-jangan yang pertama masuk neraka Pak Perez saya besok. Ya. Asa mati ya Pak tu ganti. Kau dapat Ustaz cari. Asa aja nampu saya. Aja apa-apa Pak pasal jangan mati tu. Dan kau mati besok jangan laki kau tak bisa loh Pak. Itu urusannya doang. Gitu. Jadi begitu Pak. Jadi penting kok berkawan orang saleh itu, karena nanti di akhirat tu Pak Ibu boleh jadi mereka yang akan menolong kita. Nah, makanya orang saleh itu jangan dibenci Pak, jangan dimusuhi. Berkawan elok jinyo. Itulah Bapak Ibu ya. Begitulah dulu penjelasan surat Al-Fatihah ayat 4 ini.
Ya, Malik Yaumiddin. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilakan. Silakan Pak. Sesuai dengan uraian ceramah tadi, dengan kegiatan kami selaku umat dan selaku warga Vilangrek, sering kami mengingatkan jam sholat. Bahkan ketika kami bangun jam 2, sering kami mengingatkan tahajud. Apakah itu salah atau enak? Yang kedua, kan sholat yang sholat fajar dari afdal. Nah, ketika orang azan, mana yang kita dulukan? Apakah sholat majid, tahiyatul masjid, atau fardu rawatib? Fajar. Ambo sering bingung kadang-kadang dibaik dua rakaat. Nampak jelang kok sosok lagi ya. Ambo mohon dituntun baca utat tadi karena orang tua. Ambo terima utat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis Bukhari menyebutkan begini. Ceritanya Rasulullah itu iza tala'al fajru, apabila telah terbit fajar, maksud telah azan subuh. Kalau sudah azan, la yusalli illa rak'atan khafifaten. Nabi tidak pernah mengerjakan salat kecuali hanya 2 rakaat saja, itu pun ringan. Jadi kalau sudah azan subuh, itu ceritanya begitu, hadis sahih. Nabi tidak pernah mengerjakan salat kecuali hanya 2 rakaat, itu pun ringan. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke masjid setelah azan subuh, 2 rakaat saja, include di situ 2 atau 3 salat sunat. Tahiyatul masjid masuk. Karena tahiyatul masjid itu tidak ada. Yang ada tuh kata Nabi, apabila kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Tidak ada tahiyatul masjid namanya. Berarti yang 2 rakaat tadi masuklah di situ tahiyatul masjid. Yang rawatib masuk juga. Kenapa? Karena kan sebelum subuh tadi sudah masuk itu yang fajar tuh. Bapak Ibu sudah wudu, masuklah situ. Kata Bilal, saya setiap selesai wudu, saya salat 2 rakaat. Itu kenapa sandalnya kedengaran di surga oleh Nabi. Jadi Bapak Ibu kalau datang nanti sudah subuh, sudah azan subuh tuh, salat sunat saja. Sengaja aku salat sunat 2 rakaat karena Allah. Include di situ 2-3 tuh, Mak. Tahiyatul masjid masuk, fajar di situ atau rawatib masuk, wudu masuk di situ. Tak perlu loh Bapak Ibu, sengaja aku salat tahiyatul masjid plus rawatib plus wudu, tak perlu. Sunat saja. Karena ibadah sunat itu boleh mutlak niatnya. Sama juga puasa Ibu. Puasa kok sengaja aku puasa sunat karena Allah. Kebetulan puasa ko bosobok hari Senin jo Arafah atau hari Kamis jo Arafah. Puasa Arafah yo jo. Hari Kamis yo jo. Jangan Bapak Ibu niatnya sengaja aku puasa Arafah dan Kamis, ndak. Sengaja aku puasa sunat karena Allah. Mutlak saja tanpa merinci mentakyin. Yang wajib takyin itu wajib. Sengaja aku salat subuh, wajib subuhnya tu. Usalli fardas subhi, wajib. Zuhur usalli fardas zuhri. Bahasa buien Bapak Ibu. Puasa itu juga nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan. Bahasa buien Ramadan. Tidak ada sahnya. Yang sunat boleh mutlak. Boleh mutlak. Bahkan puasa sunat kau Pak boleh tengah hari niatnya. Apa dari pagi kan patah selero makan, nak do makan na. Lah jam sabali hari le mata selero makan. Dan puasa salah puasa sah. Sah itu Pak. Dengan catatan dari subuh dia tidak ada makan minum lah. Kok labi lo lontong jam 7 sepiring turun ni puasa ndak nah itu. Ya. Ini dari subuh tidak ada makan, tidak ada minum, niat sejam sebalik puasa sah. Kalau wajib tidak bisa. Kalau sebelum fajar niat sahnya. Jadi memang ibadah sunat dan ibadah wajib kok beda apa. Jadi kalau Pak datang sudah subuh tu sudah azan subuh tu sudah. Niat saja langsung sengaja aku salat sunat 2 rakaat karena Allah. Masuk itu 3 tadi tu Pak. Wudu masuk, tahiyatul masjid masuk, rawatib masuk. Gitu. Nah yang kedua, membangunkan orang tahajud itu tidak boleh. Dalam pengertian tidak boleh itu Bapak Ibu, bukan haram.
Karena setan akan bermain di situ. Karena itu kita tidak bisa dilarang juga tidak ada. Tapi jangan membangunkan orang kalau tidak berjanji. Apa kalau berjanji ibu? Pak, ibu, beko kok jago, beko dulu jago nambo di. Tahajud awak jadi jago ibu jagoan, kau nak mau jago ambil air siram. Nabi suruh situ. Dia berjanji tadi. Tapi kau nak berjanjinya Pak serang ladok lama, ibu jago jam 3 dia buat kuncang jago dia lah gaib ladok keladok sumayang lah kau. Nah, dah habis padu ibu mah. Nyo ibadah sunat ko ibu ndak boleh diketahui orang. Tu makanya apa ibu puasa diajak orang makan seh. Apa misalnya tu puasa lah jam 1 ni kan, tu diundang orang makan ke rumah. Pak, ambo ada acara rumah mau doa. Iya ke rumah mau undang apa makan. Jangan apa sabit di den puasa abi langsung pahalanya. Makan saya. Makan. Karena ibadah sunat kau tak boleh orang tahu loh ibu. Makanya ketika awak dicaci maki orang, awak sedang puasa, ini saim ambo sedang puasa dak pakai cek kenyola dalam hati. Katakan ambo puasa. Karena ibadah-ibadah sunat kau tak boleh orang tahu loh ibu. Ya. Kenapa? Karena tahajud tu pahalanya gadang Pak. Asa ayya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Nanti di akhirat orang yang tahajud malam itu ketika orang sasak berdiri di padang mahsyar tu antri 50.000 tahun tagak Bapak Ibu, dia ditempatkan di tempat yang spesial. Teduh, sejuk, tidak ada panas, tidak ada haus, tenang selama di padang mahsyar itu. Kenapa tahajud dia adalah orang payah, orang landok lu nyala tagak. Tuh, makanya dah tagak usut di padang mahsyar Pak. Awak di padang mahsyar kau tagak Pak 50.000 tahun tagak. Dak ada sampai duduk loh. Tagak 50.000 tahun angitnya jadi sabut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tahajud kau yang lah tagaknya malam orang landok sebenarnya tagak. Ndak akan tagak usut di padang mahsyar itu Pak. Nah, setan ndak niu macam jadi orang tu loh Pak, model itu. Maka ini dak itagahan tahajud setan Pak. Ndak itagahannya loh. Tapi nyupalesetkan hati apa? Caranya apa? Kan kini Pak dia ada di WA kan. Ya kan dikirim ada orang sibuk ngirim WA tahajud kirimkan ke grup. Pertanyaannya jagoan orang di WA tu Pak Ibu. WA kau mati begitu tu mah. Jam 7 baru buka WA-nya. Masuk WA tahajud. Intinya Pak Ibu awak ingin bagi tahu kurang semalam tadi awak tahajud. Selesai tu Pak Ibu dah. Habis tu. Nah karena itu Bapak Ibu, tetapi kok berjanji kawan-kawan di grup kok, Bapak Ibu, wak baik grup tahajud ya, awak saling mengingatkan. Itulah kesepakatan namanya itu Pak. Agi tahu. Saya jago dulu kontak. Karena dia berjanji, dia minta, ini dapat pahala Pak, ini tahajud apa dapat pahalanya lah tu mah. Karena apa menjadi sebabnya tahajud. Ya. Tapi kau nak berjanji, jadi jago-jagoan Pak. Kadang apa-apa kau juga kerajo pagi bagi. Jam 3 lah goyang-goyang, jago lah semuanya. Cik apa tu? Kau sembahyang saja, kau surangnya mebu saja macam tu caknya tapi betul. Tu makanya ibu kalau pai wudu sembahyang tahajud tu jangan berbunyi kancang air itu. Antuk-antuk saya tahajud mau ambil wudu tu. Ada ibu-ibu Pak jago tangga madam nyu tahajud nyu ke tangga kamar mandi ni Pak, lantuang-lantang ni. Jago orang serumah ni Pak. Abi pahalo tu. Ambil-ambil saya jago ibu. Jadi menjaga keluarga tu boleh Pak. Kalau keluarganya memanglah saleh sadonyo dan memanglah ingin bertahajud sadonyo. Tapi kan tak sado laki-laki kan nyo tahajud malam lewe itu. Nya kadang laki lalu lah malam besok pagi ke kerja ibu jagon jo. Ya, itu yang sering ibu leh. Kau berjanji Pak. Kau jagon kau ndak jam 3 ya. Iyo jagon lah, nak ada tu. Lu janji tadi mah. Gitu Pak. Tapi jadi kirim-kirim lah WA Pak di grup Filanggrek kau tahajud. Pada pagi baca orang sekomplek orang baca tahajud Pak kau nak dia macam ni. Atau itu. Kemudian yang kedua mengingatkan fardu ya, Pak. Kalau fardu tak apa-apa. Kalau fardu kan memang ya itu watawasau bil haq. Yang sunat kau Pak. Yang sunat kau simpan baik-baik. Kecuali awak kompak dipindah kau Pak. Pokoknya di grup tu disepakati semua kita saling mengingatkan tahajud. Itu bagus Pak. Tapi kalau tidak beko setan nyo masuk Pak. Nyo pelesetkan setan tu hati Pak. Ria ndak ria aku kan ada orang tahu lah Pak ya. Ria ndak rianya apa yang tahu ibu yang tahunya. Itu penyakit hati. Ria tu penyakit hati Pak.
Apa ciri-ciri ria? Bapak Ibu rasakan sendiri. Bila bahagia dipuji orang, tu karena itu. Bila kecewa tak dihargai orang, karena itu. Tu ria, tu ciri ria. Ya. Misalnya Pak, ya kan? Itu Pak Uwo, itu Pak rajin mana ke Mas Haji? Capek mana tiba, gitu kan? Tu ada ni gitu dan kalau ke Mas Haji ko dah bisa sambil ambil dan kok ke Mas Haji ko dulu tadi sama sanu oh lah panjang cerita Pak. Itu karena itu Pak. Tapi Pak ke Mas Haji mana rajin alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah. Nah, cukup segitu Pak. Tak boleh menikmati pujian. Ya. Walaupun hamba Allah sejuta. Ya hamba Allah Pak penyarian hamba Allah sejuta. Siapa orang sawalah ibu sedekah banyak-banyak mah. Dia nak pandai seketik kau sedekah. Dia dulu cutu tu mah. Oh, selesai tu Pak. Kau sejuta, kau lah ketik dia dengan sedekah. Oh, itu menikmati pujian tu ya ria namanya Pak. Bila bahagia dipuji ria. Atau kecewa tak dihargai Pak. Awak lah payah babi elok Pak tak dihargai orang ni komplek kau. Lah banyak tu, oh nak tibu-tibu je ke Mas Haji dia Pak. Kan ada macam tu Pak. Ya, awak lah kan ada pengurus Pak. Ya, tak tibu-tibu lah. Ya, percuma saya dia mabuk selama oganya. Tak mau tibu Mas Haji dia Pak. Tu tanda ria tu Pak. Karena dia tak berbuat karena Allah tu, karena dihormati inginnya. Ternyata ada apik dia tu Pak. Ya tinggal lah. Tu makanya Khalid bin Walid dalam parang Pak, jenderal dipecat, sedang parang tu dipecat Pak. Berganti Abu Bakar di Umar, Abu Bakar meninggal ganti Umar, dipecat di Umar. Sadang parang tu berjadi dipecat, tibu surat pemecatan Pak, parang tak kurang. Ditegur para prajuritnya. Hei Khalid, ba kok ciko yo parang leko pila dipecat. Apa katanya? Saya parang bukan karena Umar, saya parang karena Allah. Panglima tidak panglima itu tak penting. Karena saya mencari pahala ridha Allah. Itu baru tu Pak. Ikhlas. Jadi tak pengaruh lah Pak, dihargai tak dihargai tak ada pengaruh lah Pak. Itu makanya ria aku apa yang tahunya, ibu yang tahunya. Orang lain tak tahunya penyakit hati. Nah, setan bermain di situ Pak. Karena kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Ada nanti amal orang yang hilang seperti debu diterbangkan angin. Habis amalnya banyak. Amalnya banyak Pak, tapi hilang. Kenapa? Di dunia sudah dipamer-pamerkan Pak. Kata Allah, izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Engkau telah menghapus amalmu karena engkau pamerkan ke si fulan dan si fulan.